Jumpa lagi dengan Yara di sini. Hari ini kita akan menelusuri salah satu jalur kereta yang paling ikonik di Jepang. Namanya Enoshima Electric Railway atau yang biasa disebut Enoden. Nah, kereta mungil ini bukan hanya alat transportasi biasa nih, tapi pintu gerbang menuju keindahan pesisir, sejarah, dan budaya Jepang yang klasik. Nah, coba kalian bayangkan nih, kereta kecil berwarna hijau dan krem yang perlahan menyusuri tepi laut, melintasi gang-gang sempit di antara rumah penduduk, hingga akhirnya tiba di stasiun-stasiun kecil yang tenang. Nah, itulah Enoden, sebuah pengalaman yang menggabungkan perjalanan, nostalgia, dan ketenangan. Nah, Enoden sendiri pertama kali nih beroperasi pada tahun 1902, menjadikannya salah satu jalur kereta listrik tertua di Jepang loh. Awalnya, jalur kereta ini dirancang untuk menghubungkan kota wisata Kamakura dengan area pesisir seperti Enoshima dan Fujisawa. Nah, kalian bisa tebak nggak udah berapa tahun nih umurnya Enoden? Kurang lebih 120 tahun, tapi Enoden ini tidak banyak nih yang berubah. Gerbong-gerbongnya tetap mempertahankan bentuk klasik dan relnya masih melalui jalanan sempit yang kadang membuatku merasa seperti kereta masuk ke halaman rumah orang. Tapi justru ini yang membuat Enoden begitu unik dan dicintai nih. Enoden sendiri itu memiliki 15 stasiun, membentang sekitar 10 km dari Kamakura Station ke Fujisawa Station. Walau pendek, jalurnya ini penuh dengan tempat-tempat menarik loh. Misalnya nih, Kamakura Station. Nah, ini adalah gerbang menuju kota tua dengan banyak kuil. Terus ada Hase Station, yang ini dekat dengan Hasedera Temple dan patung Buddha yang terkenal. Terus ada juga Kamakura Kokomai Station. Kalau di sini adalah spot foto paling legendaris, terkenal karena munculnya anime Slam Dunk. Banyak orang datang ke sini hanya untuk berfoto di perlintasan relnya. Dan yang terakhir adalah Enoshima Station. Dari sini kau bisa menyeberang ke Pulau Enoshima loh, tempat wisata dengan kuil, gua, dan pemandangan laut spektakuler. Kemudian ada Fujisawa Station. Ini adalah pusat kota modern dan koneksi ke jalur kereta lainnya. Nah, keunikan Enoden sendiri apa sih yang buat berbeda dari kereta-kereta lainnya di Jepang? Kalian penasaran nggak? Nah, yang pertama adalah ukurannya itu kecil, jadi biasanya hanya ada 1-2 gerbong saja. Jadi terasa lebih personal dan akrab, jadi kayak nggak terlalu banyak dia gerbongnya, dan suasananya itu sangat retro, terutama dengan desain interior yang mengingatkan kita pada masa lalu. Terus yang kedua adalah rutenya itu melewati berbagai jenis landscape. Jadi ada tepi pantai, perumahan warga, jalan raya, hutan kecil, bahkan ada bagian di mana kereta berjalan di tengah jalan bersama mobil dan tram. Terus yang ketiga adalah kecepatannya ini lambat, jadi lambat nggak secepat dari kereta-kereta yang ada di Tokyo dan lain-lain. Jadi kita bisa menikmati pemandangan yang ada, jadi bukan sekedar lewat shoo shoo shoo, jadi kita bisa melihat misalnya pantai, perumahan, dan lain-lain. Nah, naik Enoden ini sendiri adalah pengalaman yang santai banget. Saat pintu kereta terbuka, suara lonceng kecil terdengar. Saat duduk, kau bisa melihat laut di satu sisi, lalu berganti ke rumah-rumah tua di sisi lainnya. Kalau kamu datang pada musim panas, jendelanya bisa dibuka, dan kalian bisa ngerasain angin laut yang menyapa wajah kalian. Di musim semi, bunga sakura bisa terlihat di sepanjang lintasan. Kalau di musim gugur, kalian bisa lihat daun-daun merah keemasan memperindah pemandangan. Kadang saat melewati tikungan atau melewati gang sempit, kamu akan melihat penduduk lokal berdiri tepat di samping rel, melambaikan tangan, tersenyum, seperti ada di film Jepang tahun 90-an. Nah, kalau kamu ingin merasakan pengalaman maksimal naik Enoden, nih ada beberapa tips yang bisa aku kasih ke kalian. Yaitu, kalian tinggal naik dari Kamakura menuju Enoshima pada saat sore hari nih. Karena pemandangan laut di sisi kanan akan diterangi cahaya matahari senja, jadi kalian bisa ngelihat sunset. Nah, setelah itu kalian berhenti di Kamakura Kokomai untuk berfoto di perlintasan legendarisnya. Nah, jangan lupa juga bisa gunakan Enopass, jadi tiket harian yang memungkinkan kalian untuk naik turun sepuasnya. Dan juga kalian, yang paling penting nih, kalian wajib banget bawa kamera dan HP, karena setiap stasiun punya ciri khasnya sendiri nih. Buat kalian yang suka anime, kalian bisa datang pagi-pagi atau sore untuk menghindari keramaian turis dan fans-fans dari Enoden ini sendiri. Nah,
Nah, jadi kesimpulannya adalah Enoden itu bukan hanya kereta aja, dia itu adalah bagian dari cerita panjang pesisir selatan Jepang. Naik Enoden ini seperti kita melangkah ke masa lalu, namun tetap berada di masa kini. Setiap pemberhentian adalah kenangan, setiap gerbong menyimpan cerita. Jadi buat kalian nih yang mau ke Kamakura atau ke Enoshima, bisa banget nih sempetin buat naik Enoden. Kereta kecil ini menempuh 10 km. Jadi kalian bisa melangkah jauh untuk pengalaman yang tak terlupakan. Nah, hari ini aku bakal bawa kalian ke salah satu stasiunnya, yaitu Kamakura Kokomai, untuk berfoto di perlintasan legendaris. Seperti apa sih tempatnya dan seramai apa sih, supaya kalian bisa punya bayangan buat kalian yang mau nyoba naik Enoden. Buat kalian yang udah pernah nih naik Enoden dan mau cerita, bisa tulis di kolom komentar ya. Kayak gimana sih pengalaman kalian naik Enoden? Worth it gak sih? Oke, sekarang aku udah sampai di salah satu stasiun yang populer banget nih kalau kalian naik Enoden atau Enoshima Densha, yaitu Kamakura Kokomai. Apa sih spesialnya stasiun ini? Nah, tadi aku udah kasih ya beberapa spill-nya kenapa stasiun ini populer. Oke, ini pintu keluarnya ya, jadi nggak sama kayak di stasiun Tokyo. Bingung kan di mana? Nah, ternyata tempat tap-nya di kanan. Jadi di sini kalian itu semua sendiri, nggak ada petugas stationnya. Jadi harap jujur ya di sini. Terus ketika kalian keluar, nah kok rame banget ya. Nah, ini kita akan menuju ke salah satu tempat populer buat kalian nih mau foto-fotoan. Nah, tempat ini populer karena terkenal dengan pemandangan lautnya yang indah dan menjadi lokasi yang ikonik banget dalam anime Slam Dunk. Kalau kalian pernah tahu anime ini yang pemain basket. Nah, yang paling populer itu adalah perlintasan kereta api yang sering terlihat dalam adegan pembuka dari anime tersebut tuh. Makanya ini orang-orang rame menunggu keretanya datang nih guys. Nah, ini aku lagi menuju ke tempat stationnya. Oke, ini aku masih lurus sambil lihat-lihat pemandangan ya. Semakin ke pojok ini, semakin ramai orangnya. Nah, semua orang-orang ini sedang menunggu keretanya untuk datang. Nah, posisi spot yang paling banyak dikunjungi adalah, nah sebentar lagi nih, nah di sini, di persimpangan ini. Jadi persimpangan ini tuh bisa dilewatin mobil atau motor loh. Jadi masih benar-benar tradisional banget. Jadi ada palangnya, ketika keretanya mau lewat, palangnya akan turun dan menutup jalannya. Jadi ditunggu untuk yang mau nyebrang kayak mobil atau motornya. Nah, di sini kita nunggu ya keretanya datang. Di sini juga ada beberapa orang yang mulai berpose-pose menunggu sambil keretanya datang. Ini dia keretanya. Nah, saat kereta datang mereka akan berpose karena pose di kereta datang ini adalah pose yang paling populer. Gimana? Kalian wajib banget kan kesini? Oke, sekian hari ini. Bye bestie. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dadah!